Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Jumat 21 Mei tahun 2021. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul pasal 25 ayat 13 sampai 21. Beberapa hari kemudian, datanglah Raja Agripa dengan Bernike ke Kaisarea untuk mengadakan kunjungan kehormatan kepada Festus. Karena mereka beberapa hari lamanya tinggal di situ, Festus memaparkan perkara Paulus kepada raja itu, katanya, "Di sini ada seorang tahanan yang ditinggalkan Felix pada waktu ia pergi. Ketika aku berada di Yerusalem, imam-imam kepala dan tua-tua orang Yahudi mengajukan dakwaan terhadap orang itu dan meminta supaya ia dihukum. Aku menjawab mereka bahwa bukanlah kebiasaan pada orang-orang Roma untuk menyerahkan seorang terdakwa sebagai suatu anugerah sebelum ia dihadapkan dengan orang-orang yang menuduhnya dan diberi kesempatan untuk membela diri terhadap tuduhan itu. Karena itu mereka turut bersama-sama dengan aku kemari. Pada keesokan harinya, aku segera mengadakan sidang pengadilan dan menyuruh menghadapkan orang itu. Tetapi ketika para pendakwa berdiri di sekelilingnya, mereka tidak mengajukan suatu tuduhan pun tentang perbuatan jahat seperti yang telah aku duga. Tetapi mereka hanya berselisih paham dengan dia tentang soal-soal agama mereka dan tentang seorang bernama Yesus yang sudah mati, sedangkan Paulus katakan dengan pasti bahwa ia hidup. Karena aku ragu-ragu bagaimana aku harus memeriksa perkara-perkara seperti itu, aku menanyakan apakah ia mau pergi ke Yerusalem supaya perkaranya dihakimi di situ. Tetapi Paulus naik banding. Ia minta supaya ia tinggal dalam tahanan dan menunggu sampai perkaranya diputuskan oleh Kaisar. Karena itu aku menyuruh menahan dia sampai aku dapat mengirim dia kepada Kaisar." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu
bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah mengikuti Yesus. Barangkali ada di antara kita yang pernah protes kepada Tuhan saat kesulitan melanda hidup kita, atau saat di mana doa-doa kita sepertinya tidak ada gunanya dan kita pun mulai meragukan kuasanya. Mengikuti Yesus memang bukanlah suatu pilihan yang menjamin hidup kita luput dari berbagai kesulitan. Mengikuti Yesus adalah pilihan yang mengandung berbagai resiko yang menuntut keseriusan. Keseriusan inilah yang menentukan apakah kita mampu bertahan dan tetap setia mengikutinya. Tuhan Yesus beberapa kali menampakkan diri kepada para murid sesudah kebangkitannya. Ada satu peristiwa menarik yang terjadi dalam penampakannya yang ketiga ini. Sesudah sarapan, Yesus terlibat perbincangan dengan Petrus. Yesus memberikan 3 kali kesempatan kepada Petrus untuk mengungkapkan cinta kepadanya. Di sini penyangkalan Petrus 3 kali diimbangi oleh 3 kali pernyataan kasihnya kepada Yesus. Tentunya Yesus tidak bermaksud mengungkit kesalahan Petrus. Yesus justru mengajak Petrus untuk semakin serius dan sungguh-sungguh dalam mengikutinya. Petrus diminta untuk mewujudkan cintanya kepada Yesus dengan memberikan diri secara total saat mengikutinya. Cinta inilah yang kemudian memungkinkan Petrus untuk terus bertahan dan setia hingga akhir hidupnya. Saudara-saudariku terkasih, panggilan untuk mengikuti Yesus adalah berkat dan tantangan. Berkat karena kita mendapat kesempatan untuk mengambil bagian dalam karya keselamatannya. Dan tantangan karena mengikuti Yesus adalah suatu pilihan yang mengandung resiko yang terkadang membuat hidup kita terasa begitu sulit. Pengalaman jatuh bangun Petrus kurang lebih menggambarkan dinamika hidup beriman seorang pengikut Yesus. Yesus sangat memahami berbagai kelemahan dan keterbatasan kita. Ia pun memang tidak pernah memaksa kita untuk sempurna dalam mengikutinya. Tetapi yang paling diharapkannya ialah kesungguhan kita di dalam mencintainya. Hanya dengan tulus mencintainya, maka kita bisa bertahan dan hidup bahagia sebagai pengikutnya, serta rela untuk melayani Tuhan dalam gereja dan masyarakat di sekitar kita. Semoga demikian. Amin.